Untuk saat ini belum gitu kan. Uang masih banyak soalnya. Oh, sombong amat ini. Jadi kalau dibilang apa ya, naik ranking itu kalau kita punya utang banyak, pas di atas ranking hilang utangnya. Nah, Tapi pas pulang inget lagi utangnya. Pergi kemana sama ke mall gitu kan, sekarang gantian dong. Papa touring, mama shopping gitu. Aidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja. Salam Raja. Teman-teman, hari ini spesial banget. Gua kedatangan klub komunitas motor yang menurut gue sih udah besar banget ya, yaitu dengan MIK Racing Club, dengan di bawahnya oleh Engkong siapa ini? Ida Malik. Engkong Ida Malik. Kalau menurut saya pribadi, kami itu belum besar, masih butuh ilmu dari rekan-rekan komunitas racing lainnya di Indonesia. Karena kami berawal di tahun 2015. Di tahun 2015 kami punya teman-teman, punya rekan-rekan yang ingin membangun suatu komunitas yang dinamakan MIK. Yang berarti kepanjangan dari Malabar Independent King. MIK itu Malabar Independent King. Ya. Kalau boleh tahu, Malabar itu dia ada di Tangerang atau di mana? Malabar itu nama suatu pasar yang ada di kota Tangerang. Oh, jadi base campnya itu masuk ke kategori deket pasar lah ya. Betul. Jadi kalau kita bicara perjalanan MIK itu berdirinya tahun 2016 atau 2015 berdirinya, 2016 mulai ada kegiatan. Jadi MIK itu 2015 berdiri. Berdirinya. Nah, kalau yang MIK itu pendirinya itu memang si Abang atau ada yang lain? Saya salah satu pendiri, kalau dibilang mungkin dari teman-teman saya salah satu pendiri di MIK. Pendiri MIK itu ada 5. Ada 5, siapa aja Bang? Ada 5, kalau boleh saya sebutkan, satu namanya Iwano. Kedua Firman BG. Ketiga Dwi Muda Agung. Muda Agung. Keempat Marali Ali. Keempat Marali Ali. Yang kelima saya sendiri. Si Abang ini ya. Oke, menarik juga ya. Ternyata mendirikan suatu klub racing itu nggak main-main juga ya. Betul. Butuh kalau dibilang butuh kesabaran, butuh suatu keseriusan untuk membangun suatu komunitas itu. Dulu kalau boleh tahu MIK itu anggotanya ada berapa Bang awal mula? Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak gitu. Terbalik kalau saya bilang. Oh, terbalik. Terbalik. Dulu awal-awalnya MIK itu 2015-2016 anggotanya sekitar 30 anggota. Terdiri dari banyak suku. Ada suku dari Jawa, suku dari Kalimantan, suku dari Sunda, dan suku-suku lainnya. Sampai saat ini dengan berjalannya waktu, kami tinggal sisa 15 orang. Dari 30 menjadi 15 orang. Iya. Kok bisa Bang? Kok bukannya harusnya bertambah? Apa mungkin ada untuk masuk MIK itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh si anggotanya? Atau gimana Bang? Kok harusnya kan bertambah, ini kok berkurang? Jadi kalau bisa dijelaskan gini Bang. Di komunitas itu kan biasanya kan ada pendapat, ya kan? Ada pendapat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pendapat kita. Contoh yang realnya? Misalkan kita mau bikin suatu acara, tetapi tidak semua anggota pun menyetujui kita membuat suatu acara. Itu kadang-kadang yang jadi, kalau dibilang bisa jadi suatu perpecahan juga buat kita. Perpecahan, jadi berbeda pendapat ya Bang ya? Betul. Dan untuk di MIK sendiri ada nggak sih tim penasehatnya? Karena kan banyak banget perbedaan pendapat. Harusnya sih ada tim penasehatnya gitu. Dari yang tadi saya sebutkan awal tadi 5 orang itu pendiri itu,
semuanya kan sudah nggak ada bang. Tinggal saya sendiri bisa dibilang sebagai pendiri dan juga sebagai penasehat. Dengan 3 kali pergantian kepemimpinan ketua umum, alhamdulillah sampai saat ini saya masih jadi penasehat. Masih dipercaya sama teman-teman, saya masih jadi penasehat. Dan kalau dibilang saya juga sebagai pendiri MIK yang paling lama di MIK. Termasuk senior ya? Iya, insya Allah senior. Terus kalau MIK sendiri paling jauh itu pernah kemana bang? Paling jauh itu kemarin saya ke Wonogiri. Wonogiri. Itu ada event atau memang sengaja untuk kesana aja? Ada event anniversary Ereking Wonogiri di sana. WKC itu anak klub sana. Wonogiri King Club. Oh, halo WKC. Ini ada suhu dari MIK. Halo. Salam Raja. Dan ya saya pengen tahu nih, si abang itu kesini perutnya pakai koyo nggak? Oh enggak ya? Enggak, karena posisi dekat gitu. Nah ini mungkin yang teman-teman Raja di luar sana yang belum tahu, ternyata anak MIK itu kalau perjalanan jauh dia perutnya pakai koyo. Boleh tahu nggak bang, kok kenapa pakai koyo gitu? Jadi ini gini, sewaktu saya menghadiri acara di Jogja, saya juga mendapat ilmu dari teman-teman yang lainnya. Kalau memang kita mau jarak jauh, setidaknya kita butuh keselamatan lah untuk tidak masuk angin, gitu kan. Nah itu kuncinya salah satu itu. Jadi di lubang bodong nih kalau dibilang nih, bodong ditutupin sama koyo, dan alhamdulillah memang itu menjadi kenyataan. Itu sama sekali tidak rasakan masuk angin, pegel-pegel. Tidak merasakan. Itu dari Tangerang, Jogja, Sukoharjo, balik ke Tangerang, alhamdulillah tidak ada masuk angin. Pegel-pegel gitu? Nggak ada. Koyonya itu koyo cabai atau koyo biasa? Koyo biasa lah, koyo biasa. Kalau koyo cabai kan terlalu panas. Jadi koyo yang biasa aja yang nggak terlalu Tapi panas. beneran ya itu ditempel ya? Betul. Ditutupin di lubang pusar kita. Wah, itu sih pengalaman pribadi saya. Gitu. Tuh dengerin sahabat Raja di luar sana. Kalau kalian yang belum pernah pakai koyo, biasanya di sini deh. Biar nggak masuk angin. Kebetulan bang, saya tipe orang yang gampang banget masuk angin. Jadi bisa saya coba ya? Silakan dicoba. Mudah-mudahan sih memang itu berkhasiat buat abang juga. Biasanya sih kan minumnya itu tolak mundur. Nggak boleh sebutin brand. Betul. Belum masuk soalnya. Siap. Iya, jadi tolak mundur biasa saya minum. Tapi ketika abang bilang koyo itu bisa efektif, saya coba deh. Silakan dicoba. Mudah-mudahan sih memang itu berkhasiat buat kita. Karena terus kalau misalkan nih bang, perjalanan jauh gitu kan dari Tangerang ke Jogja, Wonogiri segala macam, biasanya trouble di jalan itu untuk si motor Ereking itu apa biasanya? Rantai putus kah atau mesin yang ngorok atau gimana bang? Kan secara jauh itu jaraknya bang. Jadi gini bang, di MIK ini kami punya peraturan tersendiri. Seandainya ingin gas jauh gitu kan, kira-kira Tangerang, Jogja, setidaknya motor itu memang sudah harus dipersiapkan seminggu sebelum kita berangkat ke suatu acara. Di prepare. Itu servis full tuh? Semuanya. Jadi kita meminimalisir tuh ya trouble di tengah jalan itu. Tapi pernah kejadian trouble di tengah jalan? Alhamdulillah sih selama ini kita nggak pernah. Karena kita juga memang punya komitmen. Setiap kita mau event jauh, motor harus di-prepare. Karena MIK sudah punya teknisi sendiri, mekanik sendiri, dan dia yang bertanggung jawab kalau itu motor itu udah siap berangkat. Udah punya teknisi sendiri ya. Namanya siapa bang? Namanya Mardiansah. Mardiansah kalau dibilang biasanya Bang Ian. Tapi memang belum pernah ada trouble. Teman-teman di luar dari klub MIK itu memang tidak pernah ngalamin trouble kalau misalkan jarak jauh. Pasti ada lah mungkin. Sebenarnya pernah. Belum lama kejadian waktu kemarin gas ke Ciletuh. Itu daerah mana ya? Ciletuh itu daerah Sukabumi yang kalau dibilang geopaknya. Geopaknya di sana ya. Kebetulan memang itu member baru di MIK. Semuanya sudah di-prepare. Ternyata memang bukan di mesin yang bermasalah.
di tangki yang bocor gitu kan. Itu bukan tangkinya rembes. Tangkinya rembes. Satu lagi ada dan memang bukan member dari MIK. Dia cuma simpatisan MIK dan ikut bergabung di MIK untuk gas kecil itu kemarin. Ternyata motornya memang trouble. Karena bukan member MIK, jadi ya mau nggak mau tetap kita yang ngondisiin gitu kan. Untungnya bawa mekanik. Oh, untungnya masih ada untung ya. Iya. Bukan ontong ya. Kalau ontong kan enak pakai cabai ya bang ya. Pakai cabai pakai bawang gitu kan. Iya. Itu lontong bang. Bang, kalau bicara prepare nih, kira-kira selain mesin yang harus dioptimalkan gitu kan, prepare apa aja yang mungkin si sahabat Raja yang pengen tahu dari MIK biasanya kalau jarak jauh biasanya itu memprepare apa aja? Yang utama paling ban. Ban depan, ban belakang itu yang paling utama harus memang diperhatikan sama sekali. Paling sangat diperhatikan. Karena kita kalau dibilang untuk jarak jauh kan kalau kita lihat ban kita udah botak gitu. Itu mau nggak mau harus diganti. Harusnya pas botak tuh saya ngeliat abang. Iya. Bukan lihat ke sini. Iya, terus? Kedua paling biasanya di gear, di rantai. Ya paling itunya lah. Ya kalau memang mesin kita udah memang oke, ya paling yang memang harus di-prepare ban, gear dan rantai. Ban itu mungkin kalau misalkan saya mau ikut nih, ban saya itu ban tipe yang kecil banget tuh. Itu bisa nggak untuk ikut touring jauh? Ban kecil, safety nggak sih biasanya? Sebenarnya gini bang, kita kan mencarikan keselamatan. Keselamatan untuk berjalan jauh, kenyamanan untuk berjalan jauh. Kalau ban kecil itu sebenarnya nggak safety. Standarnya? Kalau bagi kami MIK ya, nah, bagi kami standar itu pakai ban standar yang bawahnya racking, ring 18, ban 18. Itu lebih nyaman, lebih aman, dan untuk trouble di tengah jalannya walaupun kita sudah prepare itu jarang terjadi. Kalau kita pakai ban kecil, kita nggak tahu trek jauh bang. Takutnya memang di tengah jalan kita hujan, di tengah jalan kita belokkan tajam sama sekali, tajam banget gitu kan, itu berbahaya. Makanya kita kadang-kadang suka ngasih ke info buat teman-teman kalau yang mau jalan jauh, kalau bisa bannya diganti. Kalau nggak bisa gimana bang? Paling kalau memang dia maksain nggak bisa ya tinggal nunggu nanti dia pas trouble, paling nungguin dia lagi bang. Itu kadang-kadang kita nggak mau ya itu. Jadi kan kalau kita mau touring itu kan sebenarnya kan nyari nyaman, nyari aman, dan menikmati. Kalau Indonesia itu indah gitu kan. Indah. Betul. Kalau salah satu teman kita, member kita maksain pakai ban kecil, setidaknya kita udah mengasih informasi ke teman-teman kalau ban kecil itu memang nggak bisa buat jarak jauh. Lalu apalagi bang? Tadi udah mesin, terus ban sama gear, lalu yang harus di-prepare? Biasanya sih kan semua kan kalau jauh kan kita mesti komplit bang. Dari spion itu dipasang, speedo dipasang, lampu, speedometer ya? Iya, speedometer dipasang, lampu semua harus hidup, sen dipasang. Terus kalau untuk suara kan mungkin pernah dengar ada undang-undang. Itu biasanya tuh kalau berisik gitu di jalan tuh si patroli itu biasanya ngeberhentiin atau enggak sih? Kalau kita rombongan biasanya sih enggak bang. Kalau rombongan ya? Kalau rombongan. Dan kebetulan MIK ini kalau mau gas jauh biasanya malam. Supaya nggak ketahuan ya? Menghindari ya patroli itu. Bukannya kita takut, tapi memang kita jadi satu, kita nggak bakal ganggu orang lain ya. Iya. Kita nggak bakal ganggu pengendara lain, karena kan tahu sendiri racking itu berisik suaranya. Iya. Kalau kita berangkat malam, suasana di jalan pun udah sepi. Gitu. Berarti jatuhnya ntar kebut-kebutan dong? Enggak. MIK tuh nggak ada nama kebut-kebutan. Semuanya santai, semuanya satu komando. Kalau dibilang depannya satu jalur, semua satu jalur. Jadi ketika abang duluan nih ada motor di belakang ditungguin. Maksudnya? Itu maksudnya kan abang duluan nih, kan bergelombor tuh. Misalkan yang belakang itu ketinggalan, itu tetap laju atau tungguin? Kami punya patokan bang. Siapapun yang ketinggalan di belakang, di depan ada pom bensin, pasti kita tunggu di depan. Oh, di Hotel Pertamina ya? Hotel Pertamina, Hotel Merah Putih kalau bagi kami itu. Ini jadi tadi kan kita bicara prepare. Terus kalau misalkan nih saya sebagai anggota Eriking lain nih misalkan, saya mengalami trouble, kebetulan saya tuh mungkin klub dari luar Tangerang misalkan. Terus saya sambangi Tangerang, terus saya punya trouble nih. Saya telepon abang, bang motor gua punya trouble nih. Itu
kira-kira kekompakannya, kekeluarganya itu sampai di mana sih? Alhamdulillah bang, namanya ranking siapapun walaupun kita tidak kenal, dia trouble di dekat daerah kita, pasti akan kita kondisikan. Oh. Siapapun dia, siapapun beliau, walaupun bukan satu daerah, trouble dekat daerah Tangerang, dan mungkin dia menghubungi kita, MIK bakal disambut sama mekanik MIK. Dan akan dibetulin motornya sampai dia berjalan kembali ke arah yang dituju. Sampai segitunya ya? Iya. Saya pikir cuman Vespa doang gitu. Itu dulu bang. Oh itu. Mungkin dulu benar Vespa. Iya. Jadi ranking pun begitu ya. Betul. Ketika ada salah satu klub di luar MIK dia itu mengalami trouble, itu dia langsung bisa menghubungi si abang dan abang mengkondisikannya kepada teman-teman. Betul. Jadi ranking itu bisa dikatakan klub yang solid ya bang ya. Alhamdulillah sampai sekarang kami mengalami memang kekeluarganya kuat sekali. Atau hanya MIK aja yang menerapkan hal seperti itu? Enggak juga bang. Kalau dibilang kami ini kan di Tangerang. Di Tangerang pun kekeluarganya cukup erat ya. Cukup erat banget. Apalagi kalau dibilang sama sebanten lah gitu kan. Tangerang itu kan masih wilayah Banten. Iya. Satu Banten pun insya Allah bakal lebih erat kekeluargaannya. Terus yang mau saya tanya ini, misalkan nih si abang lagi jalan nih, ketemu klub yang arogan, itu biasanya abang ikutin, abang nasehatin atau gimana? Oh gini. Itu pernah kejadian kita waktu acara ke Jamnas. Kami ketemu sama komunitas lain, komunitas Elking juga, cuma lain klub dengan kami. Jamnas tuh singkatan dari Jambore Nasional di Jambore Nasional. Berarti itu seluruh Indonesia ranking ada di Lampung kemarin. Di Lampung. Wow. Lalu ketika sampai di Merak, sebelum Merak ada komunitas lain lewat. Kami sudah mendengar dari belakang kalau itu memang kencang banget gitu kan. Jadi ada tim sapu kalau dibilang, kalau di MIK ini ada namanya tim sapu. Tim sapu. Tim sapu itu yang ngasih kabar dari belakang. Oh. Jadi kalau memang ada yang trouble, ada yang ketinggalan, ada yang rusak segala macam, dia yang ngasih kabar ke depan. Kalau di belakang itu ada yang trouble. Jadi ada salah satu tim sapu yang ngasih kabar ke depan. Kalau di belakang ada ranking lain yang akan lewat lebih dahulu. Ya udah, kami agak minggir. Mempersilakan yang memang lebih kencang lebih dulu aja, nggak apa-apa gitu. Gak apa. Tapi kalau misalkan yang arogan itu di luar dari si ranking itu, misalkan contohnya klub-klub Matic biasa kan, Matic yang sekarang tuh kan biasa arogan banget gitu. Biasanya pernah nggak nemuin? Kalau Matic nggak berani bang. Oh. Kalau Matic sudah ada rombongan MIK, apa maksudnya ada rombongan ranking, dia mendingan lebih baik minggir atau dia memang lebih cepat mendahului kami gitu. Kalau dia ikut di kita nggak bakal bisa dia ngikutin, dan itu nggak pernah terjadi gitu di kami di MIK. Nggak pernah. Tapi sekalipun nggak pernah nemuin klub arogan di luar ranking yang abang lihat gitu. Nggak pernah sih, nggak pernah. Paling ya itu aja, kalau dia ketemu sama klub-klub lain di luar ranking, dia pasti kalau nggak dia mendahului lebih dulu kita, pasti dia mengekor di belakang kita gitu. Itu aja. Nah waktu di Lampung itu ada berapa klub, bang? Maksudnya? Dari se-Indonesia itu berapa klub yang abang tahu? Kalau MIK lah. Kalau di Lampung itu kan Jamnas, bang. Jamnas itu seluruh Indonesia pasti hadir. Apalagi klub-klub yang tergabung di YRKI. YRKI. Yamaha Ranking. Yamaha Ranking Indonesia. Yamaha Ranking Indonesia. Itu pasti hadir di acara kemarin Jamnas. Gitu. Dan kebetulan memang kalau nggak salah dengar kemarin juga ada tamu dari luar Indonesia yang hadir di Jamnas kemarin. Dari mana bang? Dari Malaysia dan Filipina sama Thailand. Malaysia, Filipina, Thailand itu hadir. Dan itu dia emang bukan orang Indonesia kan? Bukan orang Indonesia. Dia punya ranking juga. Bawa ranking ya? Bawa. Beli di mana dia? Ternyata ranking itu bukan jadi di Indonesia bang, di Malaysia pun ada. Ada ya? Ada, di Malaysia pun ada, di Thailand pun ada. Tapi MIK sendiri pernah nggak menyambangi
negara tetangga? Dulu di tahun 2017 kami pernah menghadiri acara di Retromania di Malaysia. Wow, Retromania di Malaysia. Wow, MIK pernah ke Malaysia? Anggota MIK yang dulu loh. Oh, yang dulu. Yang dulu. Abang belum? Sekarang alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Tapi kalau ngirim barang ke Malaysia, saya sering gitu. Ngirim orang ke Malaysia? Ngirim barang. Ngirim barang artinya spare part? Spare part. Oh, si abang juga ternyata jualan spare part? Saya kebetulan memang jualan spare part onderdil Ereking, khusus Yamaha Ereking. Nah, berarti sahabat raja yang lagi sulit cari spare part mungkin bisa menghubungi si abang yang satu ini. Siap. Boleh dicantumkan nomor telepon di sini ya? Nomor teleponnya di bawah ini. Di bawah mana, Bang? Di bawah mana nih kan ini? Disebutin aja. Di nomor telepon 0813 14 33 05 93. Atau di 0813 8306 2072. Banyak amat Bang promosinya. Cuma 2 Bang. Cuma 2. Promosinya banyak bener. Terus kalau bicara spare part, biasanya onderdil apa sih yang si sahabat raja di luar sana tuh yang susah banget dapetinnya gitu? Kan tahu sendiri sekarang Ereking tuh udah nggak produksi. Jadi biasanya spare part apa nih yang paling susah didapetin? Kalau saya biasa ngirim ke Malaysia, biasanya kemarin belum lama blok mesin. Blok mesin? Blok mesin. Itu sering ngirim ke Malaysia? 2 bulan ini udah hampir 3 kali saya ngirim ke Malaysia. Wow, luas juga ya channelnya ya? Kebetulan Bang, harganya kalau, ya maaf, kalau kita jual ke Malaysia, harganya lebih tinggi Bang di Indonesia gitu. Sombong amat. Karena kan kepercayaan itu susah Bang. Woi, susah emang kepercayaan. Iya. Tapi untuk di klub di Indonesia sendiri, Ereking itu ada nggak sih beberapa klub yang belinya ke abang gitu? Kalau seputaran Tangerang sama Banten sih sering lah. Banyak yang beli ke saya. Seputar Banten? Itu belinya ke abang? Iya. Wow. Terus kalau si abang sendiri, kalau boleh tahu ya, itu dapat spare partnya dari mana? 3 tahun yang lalu saya masih main spare part second. Jadi spare part bekas saya beli dari teman-teman juga daerah Jawa sana, daerah Lampung, kirim ke Tangerang, kita jual lagi. Tapi untuk tahun ini saya sudah agak berkurangin main di spare part second dan sekarang mainnya spare part ori baru. Widih. Kebetulan punya teman di Yamaha yang bisa ngeluarin barang. Yang saya tahu sih memang agak susah. Betul. Kayak blok mesin aja yang saya tahu kalau misalkan kita mau bikin blok mesin itu bisa jutaan itu Bang. Bener nggak sih? Betul. Kalau Ereking itu kan tergantung tahun Bang. Tergantung tahun. Dari tahun 83 itu kan dia kan pakainya bloknya seri Y. Seri Y ya? Seri Y itu kalau dibilang itu harganya udah gila-gilaan lah. Wow. Karena itu baru blok aja ya? Blok doang. Y1, Y2 itu harganya kurang lebih dulu itu 18 jutaan baru. Bloknya? Iya. Anjay. Anjay. Nggak boleh. Itu 18 juta. Iya. Itu untuk tahun 83. Bloknya serinya Y1, Y2, Y1 dan Y2. Gimana motornya Bang itu kalau untuk yang 83 harga motornya sendiri? Nah, kemarin itu kan pernah ada, mungkin kalau dibilang Ereking boomingnya itu harga Ereking naiknya karena spare partnya terus susah. Kemarin pun belum lama, mungkin tahun-tahun inilah. Iya. Pernah dengar kali kalau yang 40 Ereking, juta ya? Bukan, yang Ereking 150 juta itu. Itu dari klub MIK yang bukan. jual? Oh bukan. Itu anak klub juga yang jual atau memang dia? Anak klub juga, cuma memang dia khusus pegang barang orian. Oh, dari mana Bang klubnya Bang? Kalau tahu? Dari Jakarta Utara. Jakarta Utara itu 150 juta. Kayak harga jazz. Tapi kalau si abang sendiri, cara menikmati si Ereking itu gimana Bang? Mungkin dari suaranya, dari kencengnya, gitu kok bisa jatuh hati sama Ereking gitu? Ereking itu kalau dibilang, kalau kembali lagi flashback ke dulu Bang. Dulu itu saya... Iya sih, abang orang dulu sih. Iya. Dulu itu kita kalau dibilang
pengen banget punya ranking tapi nggak bisa kebeli bang. Oh, idaman. Di tahun 99 itu kita mau pengen ranking cuma nggak bisa kebeli, minta sama orang tua pun nggak mungkin, kan begitu kan. Tahun 2005 saya udah mulai alhamdulillah punya satu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2005 saya udah punya satu. Iya, Air King tahun berapa? Tahun 2005. Oh, tahun 2005. 2005. Tahun 2005 punya Air King tahun 2005. Iya. Idih. Dulu harganya berapa, Bang? Dulu saya beli masih 8 jutaan. 8 juta. Mau dijual nggak, Bang? Sekarang harganya mungkin bisa 30 juta. Oh, gile. 30 juta. Sama kayak Soluna ya. Sejarah yang mahal, Bang. Sejarah yang mahal. Sejarah. Oke. Sejarahnya yang mahal. Gila 30 juta. Mahal, coy. Terus seumpama nih, saya punya uang banyak nih. Saya mau bayarin motornya Abang gitu kan. Itu dijual. Kalau memang sesuai dengan harga yang saya tawarkan dan Abang pun berminat, pasti dijual. Berarti Abang ngejual sejarah dong. Ya, tapi kan memang dengan nilai yang memang kalau dibilang sebanding. Oh, kira-kira berapa Bang mau dilepas? Untuk saat ini belum, Bang. Oh, kenapa? Kok belum? Untuk saat ini belum gitu kan. Uang masih banyak soalnya. Oh, sombong amat ini. Gila, anak MIK sombong euy. Tapi Bang, sebelum Abang terjun ke si klub Air King ini, boleh tahu nggak sih Abang itu dulunya seperti apa? Karena kan yang saya lihat tuh Abang tuh gahar banget ini. Kalau dibilang gahar di muka, cuma hatinya kalem lembut. Oh. Dulu saya hidup di pasar, Bang. Hidup di pasar yang notabene kalau dibilang banyak suku berkumpul di pasar. Banyak suku yang berkumpul di pasar? Iya. Apa itu maksudnya, Bang? Pedagang. Oh, pedagang. Banyak suku yang memang dagang di pasar, dari suku A, B sampai Z ada di pasar gitu kan. Ada semua di pasar. Jadi kita bisa mengetahui karakter mereka yang hidupnya di pasar. Jadi Abang tuh sebelum masuk klub Air King hidupnya di pasar. Di pasar. Jadi pas lahir di pasar gitu. Bukan. Oh, bukan. Salah. Lahir di pasar bukan. Jadi bukan. Besar itu kalau dibilang tuanya di pasar gitu. Tuanya tua di pasar. Oh, jadi Abang tuh besar di pasar lah ya. Iya. Didikan orang pasar. Iya. Abang jualan? Gitu. Enggak. Hidup di pasar, nggak jualan. Abang tuh ngapain sebenarnya di pasar? Jadi kebetulan lingkungan ini kita. Abang kalau mau nangis aja. Enggak lah. Enggak. Kebetulan lingkungan kita dempet sama pasar. Ya itulah saya bilang tadi namanya MIK Malabar Independent King. Karena memang gangnya kita, rumahnya saya ini dekat sekretariat MIK dekat Pasar Malabar. Oh, tepatnya base campnya itu ada di seputar Malabar. Betul. Dan Abang juga memang besarnya di pasar di Malabar, itu. Dan bukan sebagai pedagang ya? Bukan. Kebetulan lingkungan kita berdempetan dengan pasar. Dan kalau dibilang kami ini mengelola pasar apa kalau dibilang ya? Bukan pasar resmi kalau dibilang. Bukan pasar resmi. Iya. Lalu pasar apa? Pasar apa ya? Jadi kalau pasar resmi kan tuh PD. PD dan PT yang memang mengelola suatu pasar. Jadi gang kita dipakai sama pedagang. Kebetulan gang kita dipakai sama pedagang dan ya udah akhirnya kita rapin lah gang kita itu. Oh, jadi bukan semerta-merta Abang itu hidup di pasar ya? Bukan. Jadi ada gang di perumahan Abang yang dijadikan untuk jualan. Nah, di balik itu Abang mengelola. Betul. Bisa dikatakan preman ya? Preman mau pensiun. Wah, itu bajunya sama itu. Iya. Preman mau pensiun. Udah capek, Bang. Hidup di pasar tuh capek. Capeknya kenapa, Bang? Ya tadi saya bilang begitu kan, kalau di pasar itu banyak konflik, banyak kepentingan dan segala macam, banyak hal-hal lainnya. Konflik sama kepentingan yang dimaksud itu seperti apa, Bang? Kalau dibilang ada kepentingan golongan yang memang ingin mengambil hasil dari kita kelola itu. Oh gitu. Jadi di situ juga banyak ini ya, gesekan-gesekan ya? Banyak gesek-gesekan. Tapi alhamdulillah sih selama ini sih udah nggak ada lagi.
Udah nggak ada. Berarti pernah ada. Pernah ada. Boleh nggak konflik yang seperti apa bang? Sampaikah ada darah yang ngalir? Jadi konfliknya kita kan semuanya kan memang intinya sih ingin memiliki lah suatu lahan itu. Ingin memiliki suatu lahan. Sedangkan lahan itu kan memang lahan lingkungan kami dan tidak bisa diperjualbelikan. Dan itu abang ngelola sendiri? Tidak. Oh. Ada banyak di sana juga. Berarti kalau saya nih mau berjualan di pasar khususnya di Malabar sana bisa menghubungi abang dong? Bisa. Cuma untuk saat ini kayaknya udah penuh. Biasanya itu nyewa per bulan kah, per tahun kah atau gimana? Kita tidak ada sistem sewa jual belinya bang. Semuanya sebelum kita bangun di belakang itu kita sudah membuat suatu pernyataan dari pedagang. Sewaktu-waktu lahan itu akan dipakai oleh pemerintah daerah, ya dengan ikhlas mereka harus menyerahkan. Oh jadi bukan hak milik jatuhnya? Bukan hak milik. Jatuhnya hanya kontrak aja ya? Gue mau jualan, gue nggak ada tempat, abang menyediakan tempat, lu bayar? Iya, kayak seperti itulah. Seperti itu. Seperti itu. Kalau dari ayah sendiri dulunya memang hidup di pasar juga atau gimana? Bukan. Saya masuk ke Tangerang tahun 85. Kebetulan orang tua saya bapak meninggal di Jakarta. Ikut sama kakek kemari di Tangerang itu. Ya pas 85 lah kemari ke Tangerang. Pas 85. Tangerang itu dulu masih tempat jin buang anak kalau dibilang. Jin buang anak. Apa itu? Sepi bang. Oh, sepi tahun banget. 85 ya? Iya. Kalau sekarang? Sekarang lahan emas kalau dibilang. Nah, lahan emas yang penting mau ya. Yang penting mau. Betul. Terus bang, selama abang berkarir lah ya, saya bilang sih berkarir. Kalau saya bilang selama abang hidup ya emang masih hidup kan. Selama abang itu bertengger di ereking, hidup di pasar yang keras lah ya. Abang punya nggak sih di mana abang tuh merasa direndahkan? Pernah nggak sih? Ada titik abang tuh kok gue rendah banget ya? Atau di mana kisah abang tuh sedih banget gitu? Sampai saat ini sih belum pernah ngalamin kita. Paling kalau saya prinsip orangnya gampang bang, nggak mau pusing sama. Nggak mau pusing. Itu kunci hidup saya. Nggak mau pusing itu gimana bang? Jadi ada suatu masalah saya nggak pernah mau mikirin. Toh nanti akan selesai dengan sendirinya. Emang begitu? Biasanya itu yang saya alami begitu bang. Biasanya itu yang dialami. Iya. Kalau dibikin pusing dengan suatu masalah, kita tambah pusing. Dan tidak akan menyelesaikan itu suatu masalah itu. Gitu ya. Saya mau Terus pusing. kalau misalnya abang di lapangan tuh pernah nggak sih main obat-obatan gitu? Alhamdulillah bang, saya dari awalnya berdiri MIK, kembali ke MIK lagi ya. Saya berdiri MIK, saya sudah menekankan ke teman-teman, rekan-rekan tidak boleh adanya narkoba di lingkungan kita. Kenapa bang? Satu, saya juga memang tinggal di situ, rumah saya di Malabar, gitu kan. Dan saya juga sebagai wakil RT. Wakil RT ternyata. Jadi kalau saya bawa teman-teman ereking yang memang narkobais gitu kalau dibilang, ya efeknya bukan ke mereka, pasti ke saya semua. Larinya ke abang ya? Pasti. Itu makanya saya udah tekankan dari awal, kalau dia main narkoba, mendingan gak usah jadi anggota MIK. Oh gitu. Terus untuk misalkan teman-teman raja di luar sana nih pengen gabung ke MIK, itu ada syarat tertentu atau dia harus punya motor ereking atau gimana bang? Yang pasti sih siapa tahu di luar sana pengen gabung karena ngelihat sosok si abang ini loh. Punya motor ereking. Kedua, kita kan nggak semudah mengambil orang baru bang. Butuh proses dari orang baru itu untuk menyelami teman-teman yang lama yang udah di MIK itu. Itu syarat utamanya. ADART. Hah? ADART. Ya kalau MIK itu memang kan ada ART-nya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya udah ada. Oh. Jadi setiap member baru yang ingin bergabung di MIK, ya mereka harus mengikuti alur yang sudah ditulis di ADART itu. Oh gitu.
Tak pikir ketika ada di luar sana sahabat raja, teman raja yang mau masuk MIK itu tinggal ikut gabung terus bikin kayak anggota gitu. Ternyata nggak semudah itu ya? Enggak bang, kita juga mesti punya kriteria. Itulah kalau dibilang butuhnya suatu sosok ada divisi keanggotaan. Di MIK itu ada divisi keanggotaan. Dia yang akan menjelaskan kepada member-member baru yang akan masuk ke MIK. Kalau peraturan MIK nih dari A sampai Z dia akan menjelaskan. Ada tuh? Ada humasnya ya? Ada humasnya, ada sekretariatnya, ada sekretarisnya, ada divisi keanggotaannya. Terus dari anggota MIK sendiri ada nggak sih yang anggota itu cewek bang? Belum ada. Adain dong. Takut pada jealous bang. Tapi kalau di klub-klub lain tuh ada? Biasanya ada. Biasanya ada? Biasanya ada. Berarti ada dong ya? Ini uniknya MIK gini bang. Kayak saya ini membawa MIK ini kalau dibilang benar-benar kekeluargaan yang kita inginkan. Jadi di saat sang suami itu main di sekre. Iya. Sekre itu apa? Sekretariat. Oh, sekretariat. Sekretariat di rumah. Sang istri pun tidak akan macam-macam pikirannya. Karena mereka bakal tahu suaminya ada di mana, jam berapa dia pulang, ngapain aja di sana gitu. Karena semua keluarganya yang udah berkeluarga yang udah berkeluarga pasti tahu suaminya ada di mana. Saya juga punya teman tuh di Ereking. Itu ngayap mulu. Kalau lihat statusnya buset, jauh bener mainnya. Jangan apa udah punya istri nih. Punya istri. Mungkin punya pos 2 kalau begitu bang. Kalau istri mah 3 bang. Istri 3. Istri. Sebenarnya salah bang kalau punya istri 3. Istri itu cuma cukup 1. Itu Iswan. Dengar dulu, salah. Oh salah, lu salah. Istri 1 aja. 1 di Tangerang, 1 di Serang, 1 di Rangkas Bitung. Curhat. Bukan. Kalau menurut saya istri itu Iswan. Kalau 2 Istu. Kalau 3 istri. Oh, betul, gitu betul. bang. Betul. Terus bang, dari MIK sendiri, kita kan tahu nih pandemi COVID-19 ini masih sangat mengancam gitu kan. Nah dari MIK sendiri kegiatan di saat pandemi ini masih rutin atau virtual gitu? Biasanya kan kita punya jadwal kopdar. Apa itu? Kopdar itu kan kopi darat. Oh kopi darat. Jadi setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita tuh kumpul bareng di suatu tempat di daerah Tangerang juga. Itu wajib. Wajib hadir bagi semua anggota kecuali yang memang kerja malam. Dan itu pas kumpul pakai safety masker. Semua. Oh untuk masa Covid ini kita belum pernah ada kopdar lagi bang. Selama masa pandemi ini kita kebetulan ditekan untuk tidak kopdar dulu, jadi kopdarnya tetap cukup di sekre aja. Oke. Jadi selama pandemi ini si anak MIK itu tetap menjalin silaturahmi dalam artian dari batas-batasnya nggak melanggar gitu ya? Iya, betul. Terus untuk perjalanan jauh pun sejauh ini belum ada aktivitas lagi? Belum. Jadi kalau di Erik ini kan biasanya kan ada jadwal acara bang. Padat. Biasanya ada acara jadwal enip HUT komunitas gitu kan. Event. Biasanya di suatu daerah, misalkan bulan ini adanya di Jawa Tengah. Itu datang? Biasanya kita datang. Waduh, jauh bang. Enggak lah. Oh enggak sih. Kalau dibilang jauh mungkin bagi abangnya. Buat saya mah jauh. Betul. Iya, bagi kita di Ereking itu enggak lah. Nikmat itu bang. Nikmat ya. Set jauh itu nikmat. Iya. Jadi kalau dibilang apa ya, naik Ereking itu kalau kita punya utang banyak, pas di atas Ereking hilang utangnya. Nah, tapi pas pulang inget lagi utangnya. Ternyata lucu juga ya. Kulit hitam, rambut botak, tapi lucu. Keren nih, keren. MIK punya suhu atau engkong-engkong ini keren banget nih. Dia itu ilmu padi, ya kan? Kadang saya juga mikir bang, saya ini belum terlalu tua. Pernah mikir? Oke. Gue di mana tuanya gitu kan? Kok dipanggilnya engkong gitu? Iya.
setahu saya engkong saya tuh udah bongkok, udah ubanan banget gitu kan, pakai tongkat itu engkong. Ini saya masih segar-bugar gitu kan, kong. Berarti di MIK abang tuh engkong. Iya, nggak tahu itu dari panggilan dari mana. Ya mau nggak mau itu saya terima gitu kan. Kalau saya sih baru disebut engkong aja saya udah tahu tuh. Sebenarnya sih ada kepanjangan ya bang. Di belakang tuh ada king-nya. Tuh, King Kong. Iya dong, King Kong. Abang nggak peka nih. Tapi kalau misalkan si abang nih di MIK pergi jauh, itu keluarga tidak masalah bang? Nggak. Kok bisa? Jadi sebelum kita jauh-jauh hari pergi jauh, kita sudah preparein istri bang. Preparein istri. Waduh. Jadi istri itu pengen kemana, ke mall A, ya kita ikutin. Ih, Sultan. Ke mall B kita ikutin gitu kan. Jadi pas suatu saat kita akan pergi, kan udah pergi kemana sama ke mall gitu kan. Sekarang gantian dong. Papa touring, mama shopping gitu. Idi. Gila. Tuh sahabat Raja tuh, ini tipsnya boleh dipakai nih. Jadi kalau kalian mau pergi jauh, istri kalian diprioritaskan dulu. Kalau mau shopping ikutin. Ikutin gimana ya bang? Ya biar puas aja bang gitu kan. Jadi kita touring pun kita jadi nggak nggak membuat yang di rumah tuh kecewa gitu kan. Itu bagi kami loh MIK loh, entah kalau bagi yang lain-lainnya gitu kan bang. Berarti setiap anggota MIK itu abang kasih ilmu yang seperti itu ya, supaya ketika jarak jauh si istri nggak melarang gitu kan. Betul. Di Angon dulu. Mbak kali lah di Angon. Terus kalau dari MIK sendiri biasanya safety yang dipersiapkan tuh untuk riding jauh apa aja dari MIK ya? Biasanya kan udah pakai sepatu bang. Sepatu udah pasti kalau riding jauh. Sepatu, jaket klub yang memang waktu kita pakai jaket klub kita. Kedua paling ya udah ya biasa yang safety aja, pakai apa? Protektor. Itu alat protektor pelindung ya, pelindung. Bagi yang ada, tapi biasanya emang anak nggak pernah mau sih. Nggak pernah mau. Selalu ribet banget. Kayak robot gitu ya, kegedean. Sama ini juga kali yang paling penting koyo. Nah itu pasti. Ya ini bang, kalau kita berangkat biasanya kan ada satu motor yang khusus buat bawa kunci, bawa obat. Oh itu ada masing-masing. Ada. Wih keren ya MIK ya. Ada timnya. Udah solid ya timnya ya. Jadi memang udah kita perhitungkan, kunci udah pasti kita bawa. Kalau jauh-jauh biasanya kita bawa kompa kecil, ban dalam. Nah iya benar tuh. Itu pasti kita bawa. Kalau misalkan bicara ban nih, ada nggak sih Eric pakai ban tubeless gitu? Banyak bang. Oh banyak. Di MIK itu bannya tubeless semua? Enggak semua. Ada sebagian yang memang pakai ban tubeless. Ada sebagian yang pakai ban tubeless. Karena apa ya kan motor itu kan tergantung, kalau dibilang motor itu seperti istri kita bang. Kalau dipakai nyaman, motor pun akan nyaman kita pakai. Itu. Motor ya motor bang. Enggak juga. Bini. Enggak juga. Karena kan ini dia yang bawa kita nih. Jangan sampai motor King ini yang bikin kita repot tengah jalan kan gitu kan. Makanya kalau dibilang Eric King itu sebagai istri kedua kita jadinya. Oke. Dia nyaman, kita nyaman. Gitu. Terus kalau misalkan dari teman-teman nih, pernah nggak sih ada istri yang ngomel ke abang kan sebagai kepala sukunya gitu kan? Nih laki gue kok diajak jauh-jauh terus gitu? Ada nggak sih pengalaman yang kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah ada bang. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Tuh, ada jadi gini. ada. Dan istri saya pun sebenarnya kan jadi dia punya grup juga sendiri yang isinya memang istri-istri member di MIK. Oh. Jadi bakal kepantau, suaminya mau macam-macam bakal kepantau gitu. Tapi emang ada yang macam-macam. Suka ada bang. Suka. Yang bujangan biasanya begitu. Suka ada. Paling lama berapa hari bang kalau misalkan perjalanan keluar kota sana? Tergantung kita bang, tergantung nyamannya. Oh, tergantung nyaman ya? Iya, kalau biasanya kan kalau kita lagi trek-trek jauh gitu kan,
Paling lama deh, paling lama. Paling lama paling 5 harian lah. 5 hari waktu itu kemana? Kemarin kalau 5 hari saya belum, paling kemarin saya 3 hari di Jogja. Oh 5 hari di Jogja. Itu perjalanan berarti berapa hari? Berangkat 5 hari itu udah termasuk pulang pergi? udah masuk pulang pergi. Oh, berarti di Jogja cuma sehari? Berangkat itu kurang lebih 12 jam lah. Nyampe ya 12 jam? Nyampe 12. Dan itu 5 hari di Jogja? 2 hari paling di Jogja lah. Sampai ke Sukoharjo soalnya. Oke, paling lama di Jogja. Terus kalau misalkan pembagian tim di riding itu apa aja bang? Maksudnya? Pembagian kayak misalkan tadi kan apa namanya dia yang bawa alat-alatnya gitu. Itu cara pembagiannya seperti apa? Dari awal pembentukan seperti kemarin bang. Seperti kemarin kebetulan kita jadi punya ketua baru. Ketua umum baru di MIK periode 2020-2022. Ya. Jadi sudah wewenang ketua untuk menunjuk member anggota MIK sebagai divisi. Jadi kita nggak bisa, maksud saya sebagai penasihat tidak bisa menunjuk si A, si B, si C sebagai divisi, itu wewenang ketua. Wewenang ketua yang akan menunjuk langsung si A sebagai divisi humas, si B sebagai divisi keanggotaan. Jadi sistemnya tunjuk langsung. Bukan hasil rapat musyawarah gitu dipertimbangkan si A untuk si B, si B untuk si C, enggak ya. Itu sistem tunjuk dari ketua sendiri. Iya. Jadi kalau dibilang ya periode ini lebih baik bang, lebih baik daripada periode kemarin lah. Semua anggota memiliki divisi yang dipegang masing-masing. Semua anggotanya. Jadi anggota MIK ini sekarang ini semuanya bekerja. Widih. Gitu. Enaknya begitu gitu. Emang sebelumnya nggak bekerja bang? Iya dulu ada yang ditunjuk sama seperti itu, cuma kan saling nunggu-nunggu. Mantap. Jadi kalau dibilang bergerak di tempat doang, nggak bergerak maju. Jadi mundur ya? Nggak mundur, bergerak di tempat aja udah. Nggak maju, nggak mundur. Nggak maju. Tapi kalau terus abang sendiri sudah mempunyai keluarga dan anak ya. Kadang anak sering pengen ikut nggak sih? Anak saya 2, satu masih SD kelas 1, satu sudah lulus di SMA. Kebetulan yang lulus SMA laki. Alhamdulillah nggak suka ranking. Berarti kurang diracuni bang? Iya. Kok bisa ya nggak suka ranking ya? Mungkin belum ketemu view-nya bang. Atau mungkin abangnya kurang menularkan kali. Enggak juga, padahal kan sebenarnya kan kalau dibilang ranking itu motor banyak di rumah gitu kan. Kadang-kadang teman-teman pada nginepin motor di rumah, dia untuk pegangnya nggak mau gitu. Oh, untuk pegang aja nggak mau. Berarti rumah abang juga sebagai base camp ya? Sebagai base camp, sebagai sekretariat. Sebagai base camp, sebagai sekretariat. Berarti kalau misalkan ada anggota baru yang mau ikut gabung itu bisa langsung datang ke rumah abang atau melalui ponsel yang tadi abang sebutkan itu biar bisa daftar dulu atau gimana? Betul begitu. Bisa kalau di daerah Tangerang biasanya sih langsung ke rumah gitu kan. Dia kadang-kadang mencari informasi bagaimana sih caranya untuk masuk di MIK. Bisa langsung ke rumah. MIK beruntung banget ya, punya kepala sukunya banyak banget pengalamannya, rendah hati, nggak sombong, rajin menabung gitu kan. Bahaya begini. Nomor celana berarti. Dan boleh nggak bang sih abang kasih tips untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen bergabung dengan MIK atau pengen membeli sebuah motor e-racing, itu abang ada tips khusus nggak? Kalau untuk bergabung mungkin siapa tahu nih habis nonton ini dia langsung pengen gabung karena ngeliat si abangnya gitu. Iya. Biasanya kalau yang mau bergabung dia mendekat dulu bang, mendekat, merapat, dan biasanya kami itu mengajakin kadang-kadang ngopi bareng. Ngopi bareng ya. Suka sharing bareng gitu. Gimana sih? Nyaman gak sih kadang-kadang di MIK gitu kan? Dan itu pun tidak langsung otomatis jadi anggota. Seleksi dulu ya? Seperti tadi saya bilang, ada seleksi yang akan dijalani oleh anggota baru. Tuh katanya, emang pada baper gitu? Kadang-kadang gitu bang, itulah yang kalau dibilang awal dulu berdiri MIK, ada yang suka baper, ada yang suka emosian, yang tidak sependapat. Itulah yang. Tapi pernah terjadi?
MIK mengalami. Sampai berantem gitu? Kok berantem enggak? Jadi kalau dibilang apa ya, kubu-kubuan. Oh, oke, kubu-kubuan. Dia punya pasukan sendiri yang kalau dia bilang dia sependapat dengan si A, ya dia nggak bakal ikut si A. Kalau dibilang inilah kami ini MIK ini yang sekarang ini yang memang benar-benar MIK asli. Iya. Diibaratkan seperti sampah, Bang. Sampah di tengah laut. Sampah tengah laut. Iya, dia kalau dia nggak kuat bakal dia ke pantai. Kami ini kuat di tengah laut tuh masih kuat walaupun terbang-ambing oleh air laut gitu kan. Ngeri kali peribahasanya, men. Sampah nggak tuh? Nggak ada lebih bagus apa, Bang, peribahasa itu? Sampah. Janganlah. Ya itu yang kita alami, Bang. Kita alami di MIK 5 tahun ini ya banyak perubahan. Terus boleh nggak share tips bagaimana caranya agar si klub itu supaya makin solid? Kan tadi Abang bilang MIK tuh udah makin jauh lebih baik, lebih solid segala macam. Tips untuk mereka yang baru mau bikin sebuah klub, entah itu klub Matic atau 2 tak, supaya klub itu bisa makin erat kekeluargaannya, keanggotaannya. Cuma tipsnya. satu, Bang, tipnya. Jangan suka baper. Itu doang loh. Sesimpel itu? Iya. Itu doang. Kalau dia nggak kuat, baper biasanya akan mundur secara perlahan-lahan dan mengajak Anggota rekan-rekan yang memang baper juga. Untuk Makanya intinya jangan suka baperan, udah. Oke. Karena semua masalah ada penyelesaiannya. Ih, tuh jubirnya denger tuh. Bilang karena semua masalah ada penyelesaiannya. Jangan baper. Ketum saya itu, Pak. Oh, ketum. Iya. Oke, Bang, kasih 1-2 kata lah untuk teman-teman di luar sana, baik sahabat Raja atau sahabat Matic di luar sana, supaya kalau lagi touring itu bisa saling menghargai gitu. Kan kalau e-ranking itu cara menghargainya tuh ada juga yang lewat geberan knalpot gitu. Iya lah. Mungkin Abang bisa kasih sepatah 2 kata supaya ketika kita bertemu klub lain tuh saling menghormatinya seperti apa sih gitu. Untuk klub-klub lain mungkin kalau saya bilang setidaknya seandainya kami MIK ranking ini berjalan, tidak usah terlalu diambil pusing di tengah jalan. Jangan suka diajak membuat emosi. Karena kalau dimulai emosi ya rankingnya bakal lebih galak lagi gitu. Tapi nggak pernah terjadi ya? Alhamdulillah nggak pernah terjadi. MIK gitu loh. Dan tidak akan saya perbolehkan itu kalau itu terjadi, Bang. Oke, sahabat Raja, nggak berasa tuh obrolan singkat, gerasak gerusuk menggali dari si MIK ini dengan si Engkong yang satu ini yang kece ini. Mudah-mudahan ini hanya sharing ya, Kong ya. Siap, ini betul, hanya betul. sharing. Kalau kalian ingin bergabung dengan MIK, kalian bisa daftar dulu, kalian bisa merapat dulu ke base campnya, dan kalian juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah nanti di sini ya, gitu. Terus Wih, apa itu, Kong? Oh, ada stikernya. Wih, mudah-mudahan serinya ini dari MIK itu bermanfaat untuk sahabat Raja yang di luar sana. Dan kalau kalian juga ingin membeli spare part, kalau yang masih kesulitan lah ya untuk membeli spare part, si Engkong ini mungkin bisa kalian hubungi. Siap. Bisa, Kong ya? Siap. Oke, para Raja, mungkin itu aja ya obrolan singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ini sifatnya hanya share ya. Iya, Kita betul. nggak menggurui, kita juga ngajarin, kita hanya sharing. Apalagi si Engkong ini dengan MIK-nya banyak banget pengalaman tadi yang mungkin kalian bisa simak. Siap. Oke, Kong? Siap. Siap mulu. Salam Salam Raja. satu aspal. Oh, salam Raja.